bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. How are you so Ini adalah gerbang utama Smep Saka. Nah, berikut ini adalah lobi untuk organisasi berkumpul. Selanjutnya, ini adalah ruang TU atau tata usaha untuk mengurus administrasi dan surat-surat siswa. Bisa dilihat ya. Ini adalah dalam SMP. Oh iya, di samping lobi ini ada ruang guru. Di SMP Negeri 1 Karangmojo ini ada 32 guru. Berbagai macam guru mapel seperti guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, dan lain-lainnya. Oke guys, ini adalah lapangan Smep Saka biasanya untuk apel pagi bersama siswa-siswi. Ini adalah Masjid SMP Negeri 1 Karangmojo. Masjid ini bernama Masjid Mardotilah. Masjid ini biasanya digunakan untuk seperti pondok Ramadan, sholat duhur, sholat asar, dan sholat duha. Biasanya juga menjadi ruang keagamaan Islam. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, ini adalah ruang kepala sekolah atau ruang Kepsek SMP Negeri 1 Karangmojo. Ruang kepala sekolah ini biasanya digunakan untuk rapat-rapat guru atau pertemuan dengan guru-guru lain. Dan biasanya digunakan untuk memberi bantuan sosial kepada siswa. Ini adalah ruang kurikulum. Ruang kurikulum ini biasanya untuk mempersiapkan soal-soal ujian dan menyimpan rapor. Setelah dari ruang kurikulum, lanjut kita naik ke lantai 2. Setelah dari lantai 2, kalian langsung bisa melihat perpustakaan SMP Negeri 1 Karangmojo yang bernama Pustaka Insan Saloka. Perpustakaan ini biasanya digunakan untuk ruang keagamaan dan untuk siswa-siswi membaca dan belajar. Kurang lebih seperti ini dalam perpustakaannya. Setelah kalian keluar dari perpustakaan, kalian langsung bisa melihat ruang kelas 9G dan 9F. Di lantai 2 ini kalian bisa melihat ruang kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, dan 9G. Ini adalah tangga untuk menuju ke ruang 9E. Di ruang 9E ini bersamping-sampingan dengan ruang 9D. Kurang lebih ini dia menampakkan ruang 9D. Di samping ruang 9D terdapat tangga dan lab IPA Fisika. Lab IPA ini biasanya digunakan untuk ruang kelas 8 dan 9 dan ruang keagamaan. Di samping lab fisika ini terdapat 2 kamar mandi, yaitu satu laki-laki dan 1 perempuan. Di samping kamar mandi ini terdapat ruang kelas 9C. Di samping kelas 9C terdapat ruang kelas 9B. Dan di samping kelas 9B terdapat ruang kelas 9A. Dan ini adalah lab komputer 3. Lab komputer ini juga sama kegunaannya, yaitu digunakan untuk tryout dan pembelajaran. Ini menuju ruang seni budaya atau seni tari. Ruangan ini biasanya digunakan untuk praktek tari dan persiapan lomba-lomba. Kurang lebih ini seperti ini Kurang lebih ini adalah penampakan ruang kelas 7E. Ini adalah ruang karawitan. Ruang karawitan juga disebut ruang gamelan. Ruang gamelan biasanya digunakan untuk persiapan lomba-lomba dan ekstrakurikuler musrat atau
musik tradisional. Kurang lebih seperti ini dalamnya. Ini adalah lab HI. Lab HI ini biasanya digunakan untuk para rois berkumpul untuk rapat, dan ini adalah biasanya juga dapat digunakan belajar para siswa-siswi yang akan menggunakan lab HI ini. Ini adalah jalur untuk menuju UKS dari ruang karawitan. Setelah itu kalian akan melewati ruang kelas 7, yaitu 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7E. Sebelum ke UKS, kalian akan melewati koperasi. Koperasi ini adalah biasanya yang digunakan untuk jajan siswa-siswi dan membeli peralatan sekolah seperti pensil, pulpen, dan menghapus. Ini adalah penampakan lab IPA bawah atau lab biologi dari depan. Sebelum kalian ke UKS, kalian akan melewati kelas 7A. Ini adalah siswa-siswa kelas 7A. Kurang lebih seperti ini siswa-siswanya. Ini adalah UKS SMP Negeri 1 Karangmojo. Lanjut, dan ini adalah ruang kelas 7C. 7C ini biasanya disebut sebagai ruang kelas digital karena pembelajarannya menggunakan laptop. Ini adalah tempat UKS SMP Negeri 1 Karangmojo. Ini adalah lab IPA atau lab biologi yang biasanya digunakan untuk para siswa-siswi belajar IPA dengan para gurunya. Ini adalah ruangannya. Lanjut, ini adalah lab komputer 2. Lab ini biasanya digunakan untuk tryout dan pembelajaran yang menggunakan komputer. Kurang lebih penampakannya seperti ini ya dari depan. Saya Rizka Wijaya, rekan-rekan masyarakat